Hai hai hai, selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah perencanaan pajak bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran mata kuliah perencanaan pajak yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak, yang kedua penyusutan dalam perpajakan, yang ketiga revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, yang keempat transaksi leasing dalam perpajakan, yang kelima transfer pricing, yang keenam laporan keuangan fiskal, yang ketujuh pemeriksaan pajak, yang kedelapan tax planning, yang kesembilan international tax planning, dan yang kesepuluh adalah sanksi perpajakan. Kita masuk ke dalam tahapan bab 6 gitu ya, tentang pemeriksaan pajak. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan pajak ya, dilihat dari sisi pengertiannya ya. Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, meliputi standar umum, standar pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan ya. Sedangkan tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Jadi pemeriksaan pajak ya, itu merupakan suatu kegiatan ya, yang dilakukan oleh Fiskes Pajak ya, yang di dalamnya ada aktivitas-aktivitas yaitu menghimpun dan mengolah data ya, keterangan serta bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional ya, berdasarkan standar pemeriksaan ya. Dan untuk pemeriksaan ini itu merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh perusahaan ya, oleh sebuah perusahaan, dikarenakan nanti ketika dilakukannya pemeriksaan maka perusahaan itu harus menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh Fiskes Pajak ya. Jadi semua data yang ada keterkaitan dengan pelaporan perpajakan itu semuanya harus diperiksa oleh perpajakan. Oleh karena itu untuk berjaga-jaga apabila perusahaan nanti akan dikenakan pemeriksaan pajak, maka perusahaan itu harus melakukan sebuah pembukuan yang baik ya, harus melakukan sebuah pembukuan yang tepat ya, sehingga ketika terjadi pemeriksaan pajak ya, atau nanti ketika ingin melakukan restitusi ya, itu semua bukti data itu sudah lengkap ya. Karena nanti ketika perusahaan itu tidak memberikan ya, data secara lengkap ya, dalam kurun waktu yang sudah ditentukan oleh perpajakan, oleh pihak pajak ya, dan atau perusahaan ini memberikan data yang tidak sah ya, atau bahkan dimanipulasi, hal ini akan menimbulkan yang namanya denda pajak, bahkan sampai pada tindak pidana. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh Fiskes Pajak ini sangat dihindari oleh perusahaan ya. Tetapi kalau memang perusahaan ya ingin melakukan restitusi gitu ya, restitusi pajak, biasanya kalau ingin melakukan restitusi pajak atau perusahaan itu mengalami lebih bayar ya, itu biasanya perusahaan atau Fiskes Pajak gitu ya, bagian Fiskes Pajak
bagian pajak ya itu nanti akan menyiapkan data-data untuk berjaga-jaga, takutnya nanti kalau ada pemeriksaan oleh pajak ya. Karena memang kalau perusahaan itu melaporkan lebih bayar perpajakannya gitu ya, atau ingin restitusi, itu pasti dari Fiskus Pajak ya itu akan melakukan pemeriksaan pajak ya. Oleh karena itu harus berhati-hati di sini pihak perusahaan. Nah, kemudian dari standar pemeriksaan, apa itu standar pemeriksaan ya? Di sini ada standar umum yang terdiri dari telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak ya. Jadi pihak-pihak atau Fiskus Pajak yang nantinya dijadikan sebagai petugas pemeriksa itu harus mempunyai standar umum ya. Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama. Yang ketiga, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara. Dan yang keempat adalah taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, jadi memang Fiskus Pajak ya yang diturunkan ke perusahaan untuk memeriksa pembukuan ya perpajakan perusahaan ya itu nanti orang-orangnya sudah terpilih ya karena sudah mempunyai standar-standar umum. Ya, standar-standar yang harus dimiliki oleh seorang pemeriksa pajak ya. Kemudian ada yang namanya standar pelaksanaan ya. Apa itu? Yang pertama adalah persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan ya. Yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan ya. Kemudian ada temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten ya. Jadi memang kalau nanti bagian Fiskus Pajak ini menemukan bukti atau membuat laporan hasil pemeriksaan itu memang harus berdasarkan pada bukti-bukti yang kompeten dan pada bukti-bukti yang benar ya. Kemudian dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak ya, yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim ya. Jadi nanti bagian pemeriksa ini ya itu terdiri dari ketua dan anggota. Kemudian dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu ya. Tim ini merupakan berasal dari perpajakan ya, kantor pajak gitu ya utamanya. Kemudian dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain ya. Kemudian dilaksanakan pada jam kerja dan pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan ya. Dan nanti ketika bagian Fiskus Pajak ya yang melakukan pemeriksaan pajak yang terdiri dari ketua dan tim gitu ya, itu nanti harus dilakukan pada jam kerja ya, atau mungkin bersamaan dengan pemeriksa instansi lain ya. Kalau mungkin pas kebetulan ada tim misal perusahaan itu mempunyai terkena sanksi, kemudian dari tim kepolisian atau kejaksaan juga memeriksa, ini tim dari Fiskus ini juga bisa melakukan pemeriksaan secara bersama-sama ya untuk mendapatkan bukti yang lebih kompeten ya. Kemudian nanti setelah terjadi pemeriksaan, maka bagian pajak ini atau Fiskus Pajak yang melakukan pemeriksaan ini itu harus membuat yang namanya kertas kerja pemeriksaan ya, atau BAP atau ya, berita acara pemeriksaan. Itu nanti semuanya harus tertuang di sana. Apa yang ditemukan, bukti-bukti apa, alasan-alasan apapun itu terhadap hasil pemeriksaan itu semuanya akan dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, kemudian juga ada yang namanya standar pelaporan ya. Yang pertama itu adalah LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Itu disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memuat pula pengungkapan informasi lainnya terkait dengan pemeriksaan ya. Jadi ini adalah lanjutan dari standar pelaksanaan tadi ya. Kalau sudah Fiskus Pajak membuat yang namanya kertas kerja pemeriksaan ya, itu harus memuat hal-hal yang sudah ada di standar pelaporan ya, jelas, ringkas
ya, simpulan pemeriksaan pun juga harus jelas gitu ya. Kemudian di LHP itu juga harus menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain mengenai penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terhutang, dan simpulan ya. Jadi nanti di LHP atau di kertas kerja pemeriksaan ya, atau di BAP itu harus memuat 11 hal yang nantinya akan tertuang ke dalam LHP ya. Kemudian nanti ketika 11 hal ini sudah tertuang, maka hal ini juga harus disampaikan ya, juga harus disampaikan kepada wajib pajak yang sebelumnya itu sudah konsolidasikan bersama pimpinan dari perpajakan, pihak perpajakan. Ketika semua sudah oke, maka hal ini juga harus disampaikan kepada wajib pajak untuk mendapatkan persetujuan di masing-masing pihak ya. Kemudian di sini ada kewenangan dan tata cara pemeriksaan pajak gitu ya. Di sini ada kewenangan gitu ya, berdasarkan pasal 29 ayat 1 gitu ya, di mana Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi memang pemeriksaan pajak itu hak atau kewenangan dari dari Fiskes Pajak ya. Selama wajib pajak ini kok dirasa melakukan pelanggaran perpajakan ya, maka pihak pajak itu wajib melakukan pemeriksaan, karena itu kewenangan dari Fiskes Pajak ya. Atau mungkin tadi dari perihal restitusi atau perusahaan melakukan pembayaran lebih bayar, itu nanti akan menimbulkan yang namanya pemeriksaan pajak oleh Fiskes Pajak ya. Jadi ada beberapa hal kapan Fiskes Pajak itu akan melakukan pemeriksaan gitu ya. Ketika ada restitusi, ketika ada lebih bayar, ketika ada pelanggaran ya, itu nanti Fiskes Pajak boleh melakukan pemeriksaan pajak. Kemudian dari tata cara pemeriksaan pajak menurut pasal 31 ya, di sini ada tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya. Dan yang kedua, tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Gitu ya. Jadi di dalam tata cara pemeriksaan pajak ini gitu ya, menurut pasal 31 ya Undang-Undang KUP ya, itu memang tata cara pemeriksaan itu diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya. Dan tata caranya pun juga harus sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu ya, baik jangka waktu, kalau mungkin ada pemeriksaan ulang atau kemudian mendapatkan hasil LHP itu diberikan kepada wajib pajak dan haknya wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan ya. Itu hal-hal yang terkait dengan ini itu semuanya harus dilakukan ya, harus dilakukan pada proses pemeriksaan pajak dari tahap awal sampai tahap akhir pelaporan ya, dimana peraturan menteri tadi mengenai tata cara pemeriksaan pajak itu berdasarkan pada Menkyu nomor PMK 184/PMK 03 tahun 2015 ya, tertanggal 30 September 2015. Kemudian pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak ya, dapat dilakukan ya apabila wajib pajak yang pertama menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar. Ini yang sudah Putio sampaikan tadi ya. Jadi pemeriksaan itu boleh dilakukan Fiskes Pajak jika terjadi hal-hal yang 5 hal yang berada di slide yang Putio kasih gitu ya. Yang pertama itu ketika SPT-nya lebih bayar, yang kedua itu adalah menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Ya, jadi ketika
perusahaan itu memunculkan laba ruginya itu menunjukkan rugi, itu nanti juga akan dilakukan pemeriksaan apakah benar-benar rugi ataukah tidak. Alasannya kenapa? Karena kalau rugi berarti perusahaan ini tidak membayar pajak. Ya, kalau tidak membayar pajak maka haknya Fiskus Pajak untuk melakukan pemeriksaan apakah benar-benar rugi ataukah tidak. Yang ketiga, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Itu ya. Jadi wajib pajak ini tidak menyampaikan SPT padahal sudah ditegur. Aktualnya SPT itu kan dilaporkan tanggal 30 April ya di tahun berikutnya ya. Ketika hal ini tidak dilaporkan ya maka perusahaan ini akan mendapatkan surat teguran dari Fiskus Pajak ya. Nanti di sana akan dikasih tenggang waktu batas akhir ya, dikasih batas akhir pelaporan SPT. Kalau sampai dalam batas waktu surat teguran itu kok wajib pajak belum melaporkan, maka ini nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus Pajak ya. Jadi kalau sudah mendapatkan surat teguran maka perusahaan juga harus berhati-hati gitu ya. Yang D, yang keempat itu adalah melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ini juga harus dilakukan pemeriksaan ya. Karena nanti karena nanti ini akan berdampak terhadap apakah perusahaan ini akan berdiri gitu ya, apakah perusahaan ini akan melebur jadi satu dengan perusahaan lain. Oleh karena itu maka hasil dari laporan-laporan keuangan perusahaan yang ingin menggabung, ingin likuidasi gitu ya, atau ingin menggabung, pemekaran dan lain-lain, ataukah mungkin akan pindah ke luar negeri gitu ya, berarti ini nanti akan diperiksa apakah masih ada kewajiban perpajakan ataukah tidak. Jadi sebelum dilikuidasi, sebelum dibubarkan gitu ya, sebelum pemekaran, sebelum penggabungan itu ya, sebelum meninggalkan Indonesia, itu nanti pihak Fiskus Pajak akan mengecek apakah masih ada kewajiban yang harus dibayar ataukah tidak. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko ya, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan alias melanggar aturan perpajakan ya. Kalau sudah ada potensi ke arah sana maka ini wajib Fiskus Pajak berhak untuk melakukan pemeriksaan ya. Jadi memang untuk perusahaan ya, itu memang alangkah baiknya dari sisi pembukuan, dari sisi pencatatan atau apapun itu harus disesuaikan dengan standar aturan yang benar ya. Dimana untuk pembuatan laporan keuangan fiskal yaitu selain berdasarkan pada SAK ya, standar aturan keuangan, juga didasarkan pada standar perpajakan ya. Nah, jangan sampai melakukan ya hal-hal yang melanggar aturan perpajakan ya, kalau pengen tidak dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus Pajak ya. Kemudian ini ada jenis dan kriteria pemeriksaan ya, ada pemeriksaan lapangan dan ada pemeriksaan kantor ya. Di sini pemeriksaan lapangan itu dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak ya. Sedangkan pemeriksaan kantor ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak ya. Biasanya kalau pemeriksaan kantor ini gitu ya, itu biasanya pemeriksaan yang sederhana gitu ya, tidak melakukan pemeriksaan yang benar-benar terjun ke lapangan gitu ya. Tetapi kalau pemeriksaan lapangan itu benar-benar perusahaan ini harus melampirkan semua data yang ada. Jadi wajib pajak ini benar-benar harus melaporkan semua bukti yang diminta oleh Fiskus Pajak. Ya, tetapi kalau pemeriksaan kantor ini biasanya pemeriksaannya hanya simple atau hanya sederhana gitu ya. Karena memang kasusnya ini berbeda gitu ya. Kalau pemeriksaan kantor ini biasanya dilakukan pada wajib pajak mungkin yang sudah meninggal dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin ini Fiskus Pajak pun juga hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada keterkaitan dengan wajib pajak tersebut ya. Tapi kalau sudah pemeriksaan lapangan itu berarti terjadi hal-hal yang di mana
wajib pajak ini ada ketentuan-ketentuan yang sudah Bu Tio sampaikan tadi, mungkin lebih bayar atau ada indikasi pelanggaran gitu ya, atau ingin menggabung, melebur, meninggalkan Indonesia dan lain-lain, yaitu mau nggak mau harus dilakukan pemeriksaan lapangan ya. Jadi pemeriksaan kantor ini lebih sederhana dibandingkan pemeriksaan lapangan ya. Di sini juga ada kriterianya, ada pemeriksaan rutin dan ada pemeriksaan khusus gitu ya. Pemeriksaan rutin adalah dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan atau diwajibkan oleh KUP ya. Sedangkan pemeriksaan khusus itu adalah dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil analisis resiko atau komputerisasi atau manual yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan. Tuh ya. Jadi untuk kriterianya ini ada pemeriksaan rutin dan ada pemeriksaan khusus ya. Pemeriksaan khusus ini lebih mengandung resiko gitu ya, karena memang dari awal Fiskus Pajak ini sudah mengindikasi adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak ya. Kalau pemeriksaan rutin ya itu memang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan ya. Jadi memang sewaktu-waktu ketika wajib pajak itu memenuhi 5 indikasi yang sudah Bu Tio sampaikan sebelumnya tadi, itu sewaktu-waktu Fiskus Pajak berhak untuk melakukan pemeriksaan ya. Tapi kalau pemeriksaan khusus memang lebih terdetail lagi karena ini ada unsur resiko di dalamnya ya, ada unsur audit di dalamnya, pemeriksaan yang benar-benar ke lapangan ya. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan perpajakan ya, itu memang harus perhatikan baik-baik oleh perusahaan ya. Oleh karena itu perencanaan perpajakan yaitu memang harus dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa melakukan perencanaan perpajakan dengan baik, melakukan pembukuan perpajakan dengan baik untuk menghindari pemeriksaan perpajakan ya. Karena memang secara umum gitu ya, pemeriksaan ini biasanya memang mengandung unsur akan kena penalti gitu atau denda gitu ya, kalau memang perusahaan itu tidak melakukan pembukuan secara benar kayak gitu ya. Oleh karena itu hal ini harus memang benar-benar diketahui oleh perusahaan, dampak atau resiko yang nantinya ketika perusahaan itu akan diaudit atau diperiksa oleh pajak. Nah, pemeriksaan karena penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, likuidasi, pengambil alihan usaha ya, atau wajib pajak ya, objek pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ya. Ini berdasarkan informasi media massa atau pihak lain ya, atau permohonan wajib pajak. Jadi wajib pajak ini berhak untuk melakukan pemeriksaan ya jika terjadi penggabungan, peleburan, itu ada beberapa hal informasi yang didapatkan oleh mereka ya. Yang pertama itu apakah wajib pajak itu meminta permohonan untuk menggabung, melebur dan lain-lain ya. Jadi ini informasi dari wajib pajak itu sendiri atau Fiskus Pajak ini mendapat informasi dari media ya, media massa atau pihak lain. Kemudian yang kedua itu adalah dilakukan untuk bagian tahun pajak yang bersangkutan ya, atau tahun-tahun sebelumnya dapat dilakukan PEMSUS atau pemeriksaan khusus ya. Yang ketiga, jika disertai permohonan hapus NPWP atau pencabutan PKP ya, PKP ini pengusaha kena pajak ya, maka pemeriksa harus membuat usulan hapus NPWP atau cabut PKP dalam LHP, laporan hasil pemeriksaan ya. Kemudian usul hapus NPWP, pencabutan PKP harus dikirimkan kepada kepala KPP ya, ke kasih pelayanan di sini ya, tertujunya ke kasih pelayanan ya. Jadi memang ada hal-hal ketika perusahaan ini menggabung, melebur atau meninggalkan Indonesia ya untuk selama-lamanya, ini memang ada 4 hal yang harus diketahui oleh wajib pajak maupun oleh Fiskus Pajak ya. Ada penghapusan NPWP, kemudian ada pencabutan PKP dan lain-lain, itu semuanya harus dibuat di LHP ya, laporan hasil pemeriksaan yang nanti usul permohonan pencabut NPWP atau PKP ini harus dikasihkan ke KPP ya, tertujunya ke kasih pelayanan. Jadi kewajiban pemeriksa ya, kewajiban pemeriksa yang pertama itu ya, ada menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak.
Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan dengan wajib pajak ya dalam rangka memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan. Kemudian ada hak dan kewajiban wajib pajak. Kemudian ada hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan dan menuangkan hasil pertemuan dengan wajib pajak dalam berita acara hasil pertemuan. Yang kelima, menyampaikan formulir kuesioner, memperlihatkan surat tugas, menyampaikan SPHP, memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir, kemudian memberikan petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mengembalikan buku atau catatan, dan merahasiakan kepada pihak lain. Jadi ada 11 kewajiban pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang dalam hal ini adalah perusahaan. Hak wajib pajak ya, tadi adalah kewajiban pemeriksa. Di sini ada juga hak wajib pajak ya. Yang pertama adalah meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan. Yang kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan hasil akhir. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim quality assurance pemeriksaan gitu ya. Yang kedelapan adalah memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan ya. Jadi ada 8 hak wajib pajak ya. Kemudian ada produk pemeriksaan pajak ya, di sini ada SKPKB gitu ya, surat ketetapan pajak kurang bayar ya, di mana di sini ada pokok pajak itu lebih besar daripada kredit pajak. Kemudian ada SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar ya, pokok pajak itu lebih kecil daripada kredit pajak. Kemudian ada SKPN ya, surat ketetapan pajak nihil, itu jika pokok pajak itu sama dengan kredit pajak ya. Kemudian ada SKP KBT ya, ketika itu nanti ada data baru dan utang pajak gitu ya. Dan ada STP ya, berupa sanksi administrasi. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi nanti ada produk-produk pemeriksaan pajak ya, ada kurang bayar, ada lebih bayar, jika nihil ya, kemudian ada surat teguran pajak ya, gitu-gitu. Kemudian ada surat ketetapan akan adanya data baru dan ada utang pajak ya, itu semuanya merupakan produk pemeriksaan pajak ya. Kemudian untuk bukti permulaan ya, ini merupakan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian untuk bukti permulaan itu adalah keadaan atau perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Dan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Ya, jadi ini merupakan pemeriksaan bukti permulaan ya sebelum dilanjutkan pemeriksaan lanjutan ya. Jadi ya untuk pemeriksaan pajak ya umumnya ya itu memang perusahaan itu menghindari adanya pemeriksaan pajak. Oleh karena itu seorang badan ya perusahaan badan ya itu memang harus melakukan pembukuan ya, atau pencatatan ya yang benar sesuai dengan SHK dan aturan perpajakan untuk menghindari adanya pemeriksaan. Karena kalau sudah dilakukan pemeriksaan ya itu biasanya itu memakan waktu yang lama gitu ya, bahkan berbulan-bulan ya gitu. Apalagi nanti kalau memang perusahaan itu melakukan banding karena tidak sesuai dengan LHP-nya, itu juga nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Oleh karena itu bukti-bukti pembukuan, pencatatan atau bukti-bukti apapun itu jangan sampai dibuang oleh perusahaan ya, karena batas pemeriksaan laporan ya itu adalah 5 tahun ya. Jadi mohon untuk bukti-bukti laporan ya itu jangan sampai dibuang atau dibakar atau di apapun itu dihilangkan gitu ya,
karena memang pemeriksaan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang sudah ada. Ya, biasanya memang 5 tahun ya, bukti ini memang harus ada di 5 tahun ke depan ya. Oleh karena itu ini memang harus diperhatikan oleh wajib pajak sebagai badan atau institusi yang dimana harus memenuhi kewajiban-kewajibannya ya kepada negara ya. Oke, materi tentang pemeriksaan pajak secara sederhana cukup seperti itu ya. Jadi apa itu pemeriksaan pajak, apa itu produk perpajakan, apa itu kewajiban pemeriksa, apa itu hak dari wajib pajak ya. Kemudian ada standar-standar pelaporan ya, tadi ada standar umum, standar pelaksanaan dan lain-lain. Itu hal-hal yang harus diketahui oleh mahasiswa ya. Ini standar umum aja. Kalau standar pelaksanaan di lapangan itu memang berdasarkan pada case, pada problematika yang ada di lapangan, dan di antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain itu nanti pastinya juga akan berbeda-beda case-nya ya. Oleh karena itu basic dasar dari pemeriksaan pajak ini mahasiswa harus mengetahui ya. Begitu dari Bu Tio mengenai materi bab pemeriksaan pajak ini. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.